Bro. Kuwi jin ya, Pak ya? Jin ya. Sosok jin sen wedok aku ora nemu nih. Enggak, maksudnya kan itu muslim, itu di situ udah kayaknya lama udah. Itu Abdullah Saman Saroja. Ya siap, apa ya? Udah, bisa rekod. Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi nih untuk malam hari ini di bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, diberi ketabahan, kekuatan, dan semoga ibadah kita diterima Allah. Nah, untuk malam hari ini saya akan memediumisasi. Kita nggak bolang kemana-mana. Ini lagi kondisi seperti ini, kita juga masih di bulan Ramadan lah, kita lebih banyak melakukan kegiatan yang nggak usah jauh-jauh. Titik beratnya di sini adalah saya akan memanggil. Di sini ada sosok jin namanya Abdullah Saman Saroja. Itu jin muslim, itu ada di masjid. Maksudnya itu dia tempatnya ditinggal di masjid. Nah, saya ingin masukkan ke jasadnya Arif, kita tanya-tanya yang nanti ada kaitannya dengan masalah puasa gitu. Maksudnya kita tahu, biar tahu kondisi di dunia mereka itu seperti apa ketika di bulan Ramadan seperti ini. Itu nanti kita akan tanya-tanya dengan dia ya. Siap ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Ki? Alhamdulillah. Tadi ini anak ini udah sampean tahu toh? Sana. Ya, jadi ini mohon maaf sebelumnya. Ini ganggu Aki di sana. Namanya ini Abdullah Saman Saroja. Sudah lama kan tinggal di masjid. Di bagian mana di masjidnya? Pojok di sebelah atasnya. Oh, ini tinggalnya di dekat kubah, di kubah masjid. Ya, oke. Saya sesuaikan dulu ya, biar sama enaknya. Alhamdulillah. Ini nggak sama, maksudnya kurang terap di badannya. Ini mohon maaf Ki, mau nanya. Ini kan banyak manusia itu kadang salah paham tentang memahami dunia jenengan ya, dunia jin. Yang pertama, jenengan muslim lah ya, muslim termasuk ini sudah lama. Saya nggak ngerti dulu dari mana, sebelum tim ini dari mana? Udah. Nah, dulu sebelum nempat di masjid ini dari mana dulunya? Keliling-keliling apa memang sering pindah-pindah atau memang gimana? Sebelumnya dari tanah Pasundan. Dari tanah Pasundan. Tapi sebelumnya lagi ya nggak dari situ lagi kan? Mesir. Hah? Mesir. Dari Mesir. Oh, pernah belajar di Mesir.
sudah termasuk tua. Maksudnya belum tua banget, terus jenggotnya sudah mulai putih. Ini jenggotnya sudah mulai putih. Ini pakai kayak kayak orang India gitu. Dia megang jenis tongkat, ada tasbihnya. Nah ini jin muslim juga. Ini kan bulan Ramadan nih, bulan Ramadan ya Ki ya. Badannya naik panas. Panas. Kepanasan. Oke. Nah, tuh, ini tadi makanya tak suruh dulu. Badannya Arif belum kuat. Nanti saya tambahin energi ya. Ya, gimana? Sudah mending. Jadi energinya memang gede. Ini sosok ini Abdullah Saman ini energinya besar, dan Arif ini sebenarnya nggak cocok karena kebiasaan dimasukin yang lain-lain gitu ya, yang mungkin kafir dan sebagainya. Ini biasa dimasukin jin kafir gitu biasa. Ini saya nanya lagi. Ya. Jadi di sana kan sama nih, di dunia manusia kan Ramadan puasa. Ini di dunianya jenengan juga sama. Jadi Aki puasa, sama juga puasa. Bangsa jin Islam puasa. Oh, jin Islam puasa. Terus caranya puasa gimana? Berdiam diri, masjid-masjid, berzikir. Oh, berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Oh gitu. Kalau masalah manusia kan butuh makan, ada sahur, ada buka. Terus dari bahasa jin gimana? Sama? Beda. Berbedanya di mana? Niat dalam hati. Hanya niat aja dalam hati. Puasa. Karena kami tidak makan dan minum. Oh, ini bahasa yang Abdul Samad ini nggak perlu makan, nggak perlu minum. Jin Islam la ilaha illallah. Niat dalam hati puasa karena Allah. La ilaha illallah. Dan terus bertasbih. Oh gitu. Nah ini untuk kelasnya Abdullah Saman, ini kelasnya sudah di atas rata-rata gitu ya jinnya. Tapi ada jin, ini saya pernah nemui, jadi jinnya itu maksudnya di bawah jenengan lah ya, itu tetap masih makan. Makannya itu dari hawa-hawa wangian. Terus menentukan serbuk hawa dari hawa wangian. Makanya dari wangian juga. Mereka mengenal sahur. Manusia yang beriman memakai wangi-wangian. Oh, gitu. La ilaha illallah. Jadi ada yang makan dari wewangian orang-orang muslim. Orang soalnya kan pakai minyak wangi nih. Minyak wangi mengeluarkan, apalagi tambah zikir ya. Islam yang di masjid, manusia yang memakai wangi-wangian, mereka hirup. La ilaha illallah. Oh gitu. Jadi yang sholat di masjid membawa harum-haruman itu bisa menjadi makanan untuk mereka yang baik, makanan baik, menyehatkan. Oh, terus apa benar di dunia jin kalau musim bulan Ramadan ini jin kafir diikat? Tidak. Enggak diikat, enggak dibelenggu, enggak. Oh, tetap menguji keimanan manusia. Oh, menguji keimanan. Tetap mengganggu manusia berarti enggak ada ceritanya mereka diikat-ikat itu, enggak ada. Kalau mereka diikat, manusia pasti puasa semua. Oh gitu. Kalau manusia, ya benar juga, kalau diikat mereka manusia pasti puasa semua gitu. Kita tampil lagi ya. Aduh, dingin, mulai dingin, terasa dingin. Allah. Ya, ini belum terbiasa nih. Jadi kalau di sebagian ya, di bagian yang bukan kelasnya jenengan ya, mereka tetap makan ya dirinya. Terus
kalau buka terus ada kita manusia ada buka sahur itu Jin jamnya mempunyai kasta. punya kasta. Kasta. Jadi beda-beda. Jadi kalau tahu biar kapan sahur buka ngikutin manusia. Ya. Kapan buka sahur ngikutin dunianya manusia. Panggilan azan. Oh, panggilan azan yang jadi patokan sama mereka dengar Ayo, azan. Allah sholat. Hmm. Jin Islam sudah memasuki masjid-masjid. Ya Allah. Jadi intinya di dunia mereka tetap puasa sama, untuk jin muslim kewajibannya sama, dan nggak ada jin yang diikat lah ya, diterbelenggu nggak ada, itu nggak ada ceritanya. Nah, terus kemudian sekarang ini kami di dunia manusia itu lagi banyak ada wabah nih, ada terkena masalah, ada virus nih yang lagi terkenal. Apa di dunia jin juga sama ikut terpengaruh? Enggak. Mana jin enggak sakit enggak? Sakitnya manusia enggak ini kan? Enggak mungkin kan ke jin juga. Terhadap kami. Oh, enggak berpengaruh. Jadi sekarang ini lagi ada wabah di dunia jenengan enggak ngikut kan? Sampai lihat-lihat di mana-mana juga sama, enggak ada loh. Jin tetap melakukan ibadah jin di alam kami. Ya. Jadi intinya Abdullah Saman ini nggak tahu, namanya nggak melihat gitu bahwa di dunia kita lagi ada wabah, di dunia mereka ada wabah, nggak. Terus menurut jenengan, dunia jenengan makhluk dari sesama jenengan ini bisa menyebarkan penyakit ke manusia apa enggak sih? Dari bangsa kalangan jin yang bukan Islam bisa saja. Dalam bentuk gimana caranya gitu? Melalui masuk peredaran darah, itu pun dia menyerupai virus dan wabah. Tapi kan nggak menciptakan sesuatu kayak wabah itu enggak, jin nggak punya kemampuan untuk Sudah menciptakan. kodratnya, Wawif. Jadi intinya banyak yang nanya nih sekarang ini virus ini apa ada hubungannya dengan jin? Itu nggak ada hubungannya. Jadi dunia materi ya materi, ini dunia non materi gitu loh, nggak saling berkaitan gitu loh. Jadi cukup itu aja ya. Manusia dan jin sudah mempunyai tugasnya masing-masing. Terus Beribadah kepada Allah tetap. Tapi kalau masalah wabah sudah berbeda. ada yang mau disampaikan? Monggo, kalau mau disampaikan apa? Memberikan pesan-pesan. Manusia yang semakin membanyak baca Al-Quran, insya Allah terbebas dari wabah. Tapi jika manusia yang selalu lalai, Oke, cukup itu aja. manusia yang beriman dan tidak beriman pasti sudah berbeda. Begitupun jin kafir dan jin Islam, mereka sudah mempunyai takarannya masing-masing. Jin Islam selalu mengucapkan sesuatu la ilaha illallah di dalam masjid dan menyebarkan kalimat tauhid. Sedangkan jin kafir, jin yang selalu menggoda manusia walaupun mereka berpuasa. Sudah jelas nih, Muslim tetap, jin Muslim ya tetap beribadah, yang kafir tetap menggoda, ngajak kemaksiatan ya ke manusia, walaupun bulan puasa nggak ngaruh. Ya, matur suwun, terima kasih ya Ki. Badan ini sudah menggigil. Badannya udah kasihan nggak kuat. Mari kita antar pulang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baca la ilaha illallah. La ilaha illallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi Anda semua pecinta setia VHS Studio. Semoga bulan ini adalah bulan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua, sehingga kita termasuk dalam golongan orang yang beriman. Dalam riwayat Rasulullah bersabda, ketika masuk bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama telah memberikan penjelasan tentang makna dan maksud dari hadis tersebut. Namun banyak pula yang kadang salah menafsirkan makna pada kalimat setan yang dibelenggu. Ketika mendengar kata setan, maka umum dikaitkan dengan hantu semacam kunti, genderuwo, pocong, dan jenis hantu lainnya yang dikenal di tengah masyarakat. Padahal makna kata setan adalah merujuk pada sifat yang dimiliki manusia dan golongan jin, yaitu sifat yang jauh dari rahmat Allah, sifat yang sesat, dan sifat membangkang terhadap perintah Allah. Masyarakat kadang masih menyamakan setan dan hantu, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Secara umum makna setan dibelenggu dalam bulan Ramadan adalah dibelenggunya sifat-sifat buruk, karena seorang muslim akan mematuhi segala perintah, menahan hawa nafsu, memperbanyak ibadah dan kebaikan, sehingga setan dalam diri manusia menjadi tak berkutik alias terbelenggu. Banyak orang yang kadang menafsirkan, setan yang dibelenggu atau terikat adalah secara wujud layaknya benda yang terikat tali, atau wujud yang dibelenggu rantai. Sehingga muncullah pertanyaan, mengapa di bulan Ramadan masih banyak orang bermaksiat, padahal setan dibelenggu? Lalu karena kebiasaan menyamakan setan dengan hantu, dan juga hantu sama dengan jin, maka orang berpikir saat Ramadan para jin diikat seperti narapidana. Pemikiran seperti ini adalah keliru, karena seperti disebutkan tadi, bahwa setan itu sifat dari manusia dan jin. Dalam bulan Ramadan, golongan jin pun terkena hukum kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Hal ini mengacu pada ayat tentang penciptaan jin dan manusia. Dalam Al-Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah berfirman, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku." Ketika golongan jin dari Nasibin, sebuah daerah di perbatasan Irak dan Suriah, melakukan perjalanan, mereka terpukau dengan ayat Al-Quran Surat Ar-Rahman yang dibacakan oleh Rasulullah saat salat. Dan mereka pun menyatakan memeluk Islam di hadapan Rasulullah. Kejadian ini diriwayatkan terjadi di sebuah masjid yang sekarang dinamakan Masjid Al-Jin di Saudi Arabia. Kemudian kaum jin tersebut banyak mendapat pelajaran tentang Islam di hari-hari berikutnya, dan di antara mereka menjadi ulama bagi golongannya dan mendakwahkan Islam di kalangan para jin lain. Perkembangan Islam di kalangan jin pun semakin meluas sampai saat ini. Hal ini didukung pula oleh para alim ulama dan ahli agama yang turut berdakwah kepada golongan jin setelah Rasulullah wafat. Saat manusia menyatakan Islam dengan 2 kalimat syahadat, maka seluruh hukum kewajiban dalam Islam menjadi tanggung jawab pribadi orang tersebut. Hal ini pun berlaku pada golongan jin. Semua kewajiban dan hukum Islam harus dilaksanakan oleh jin tersebut sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Manusia dan jin diberi akal dan nafsu. Masing-masing harus melawan nafsunya sendiri. Ketika para setan dari golongan jin membisikkan keburukan kepada manusia, maka manusia dapat melawannya. Tetapi saat manusia dibisiki oleh hawa nafsunya sendiri, maka ia kesulitan untuk melawannya. Sehingga dengan berpuasa maka ia akan memaksa melawan nafsu tersebut. Begitu pula para jin harus melawan nafsu dasar mereka sendiri, yaitu sifat membangkang dan menyesatkan seperti nenek moyang mereka, yaitu iblis. Dan di bulan Ramadan para jin pun memperbanyak amal soleh terhadap sesamanya dan melipat gandakan ibadah. Jadi, tidak ada jin yang terikat atau dibelenggu seperti apa yang dibayangkan, karena mereka pun memiliki kewajiban yang sama seperti manusia saat Ramadan, kecuali para jin kafir yang tetap bermaksiat tanpa terhalang. Para jin pun melakukan jihad dalam menjalankan Islam, yaitu dengan memerangi sesamanya yang kafir, karena jin kafir pun memerangi jin muslim untuk dihancurkan. Demikian pemirsa, sekelumit pengetahuan yang dapat kami berikan. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.